Renungan Hari Minggu Paskah kelima. Hendaklah kamu saling mengasihi. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 21b sampai 27. Bacaan kedua dari Kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 5a dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, ayat 34 sampai 35. Saudara-saudariku terkasih, saat-saat terakhir sebelum mama kami, Teresia Nenoh, meninggal, ia menatap kami yang berdiri mengelilinginya. Ia mengucapkan sebuah ungkapan kalimat yang sungguh menghidupkan. Nek mese ansof mese, artinya sehati dan sejiwa. Sebagai seorang ibu, ia mengharapkan suasana sehati sejiwa kepada buah hatinya, tinggal dalam suasana kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Ia menuntut semua agar memiliki pikiran, perkataan, dan tindakan yang satu dan sama, yang terinspirasi dari kedalaman hati. Saudara-saudariku terkasih, menjelang akhir hidup Yesus di dunia, ia memberikan perintah baru kepada para murid-Nya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru Yesus ini menuntut para murid agar sungguh-sungguh saling memperhatikan, saling mengerti, memahami, dan berkorban diri satu sama lain untuk menciptakan suasana damai, kasih, dan sukacita di antara mereka. Yesus tidak menghendaki agar mereka terpisah, berkelompok-kelompok, tercerai-berai. Namun dengan semangat hidup yang sama, dengan misi perutusan yang sama, mereka tampil dan menghadirkan kerajaan Allah. Pewartaan kabar sukacita Injil Yesus Kristus. Mereka dituntut agar saling menolong dan memberi bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Mereka dituntut untuk saling memberi kekuatan ketika ada yang mengalami kelemahan. Mereka harus saling meneguhkan ketika mereka mengalami tantangan iman. Ia mengharapkan agar perintah barunya ini dijalankan secara konsekuen. Pertanyaannya, apakah para murid sungguh-sungguh setia dalam mempraktekkan dan memperjuangkan perintah baru Yesus dalam hidup dan karya pelayanan mereka? Jawabannya adalah ya. Buktinya adalah kisah bacaan pertama hari ini. Lukas menekankan keberhasilan Paulus dan Barnabas dalam pewartaan mereka kepada orang bukan Yahudi. Paulus dan Barnabas sungguh-sungguh menekankan bahwa banyak orang yang percaya dan menjadi murid Yesus, tetapi kedua adalah mereka harus berhadapan dengan penderitaan dan tantangan. Ada banyak benturan dan perlawanan, namun mereka tidak pernah mundur karena mereka berkeyakinan bahwa sabda Allah yang mereka beritakan mempunyai daya yang mampu menembus kegelapan hati manusia dan menang atas kejahatan. Sabda Allah itu mengajar mereka untuk tekun dalam cobaan dan penderitaan, dewasa dan militan dalam iman, hidup dalam persaudaraan yang erat dan mesra, serta taat kepada Allah dan setia dalam melayani sesama. Saudara-saudariku terkasih, bukti yang kedua adalah dalam bacaan kedua hari ini. Yohanes menegaskan bahwa segala sesuatu yang baru terjadi karena kebangkitan Yesus Kristus. Kebaharuan ini ditunjukkan oleh Allah melalui orang-orang yang diselamatkan itu mengalami ikatan damai dan persahabatan dengan Tuhan. Allah membangun kemah di tengah-tengah mereka dan tinggal bersama mereka. Ia menghapus segala air mata mereka.
Tidak ada lagi maut, duka cita dan ratap tangis, sebab segala yang lama telah berlalu. Suasana ini telah disikapi oleh Petrus, Paulus, Barnabas, dan lain-lain. Mereka sungguh setia mempraktekkan perintah baru Yesus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Perintah baru untuk saling mengasihi juga menjadi ciri pewartaan dan penghayatan hidup kita di zaman ini. Kita masuk dan melihat praktek cinta kasih kita kepada sesama. Kita harus jujur mengatakan bahwa kita masih melalaikan cinta kasih kita kepada anggota keluarga, sesama secara benar dan adil. Kadang kita tidak peduli dan tidak solider. Kita masih menutup mata untuk melihat sesama yang menderita. Bahkan di dalam keluarga, gereja pun kita temukan tindakan korupsi, nepotisme, dan kolusi. Dan bagaimana dengan mewujudkan perintah baru Yesus dalam situasi seperti ini? Kita harus bangkit bersama, bertekad dan berkomitmen bersama untuk membangun rumah kita, lingkungan, gereja, dan dunia kita dengan semangat saling mengasihi atau tinggallah dalam kasih. Semoga kita mampu.